Amin. Setiap kita di rumah kita masing-masing, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang hari ini saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang hari ini saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya bagian kita adalah mengucapkan firman Tuhan. Karena Alkitab katakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Mari di rumah kita masing-masing, kita kembali ambil Alkitab kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-32, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29 ya. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetap teman-teman, tetap fokus dengarkan firman Tuhan. Jangan tergagalkan fokus kita, terganggu fokus kita hanya oleh komentar-komentar yang tidak memberkati ya. Tetap fokus dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang fokus mendengarkan firman Tuhan, kita dapatkan rema dan itu yang memberkati hidup kita. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29. Keluaran 32 ayat 15 sampai dengan ayat 29. Ya, setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangan dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakar dengan api, digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruh minum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, jangan bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkan dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai kepada buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedang pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudara dan teman dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang keras kepala, bangsa yang susah diatur. Dan saya sudah bagikan bahwa jangan sampai kita di pemandangan mata Tuhan juga terlihat tegar tengkuk, ya kan, nggak mau diatur. Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar sama-sama ada satu perkataan Musa, yakni Musa memberikan kesempatan kedua.
ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala pada saat itu, maka Musa memanggil bangsa Israel dan memberikan kesempatan kedua. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-26 ya. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-26, saudaraku. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata apa? Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Jadi Musa berdiri dan berkata kepada bangsa Israel, ayo siapa yang mau kembali dipulihkan, kira-kira seperti itu ya. Siapa yang mau kembali hidup dekat dengan Tuhan, siapa yang mau kembali ikut jalan Tuhan, datang kepadaku. Dan itu membuktikan bahwa saat itu Musa masih memberikan kesempatan untuk bangsa Israel, ayo yang mau dipulihkan, ayo datang kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka yang tidak datang kepada Tuhan, ada hukumannya, mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang dosa harus ada penghukuman. Itu sebabnya Yesus perlu mati buat saudara dan saya, menggantikan hukuman akan dosa itu. Amin. Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya untuk menggantikan yang seharusnya kita yang menerima upah dosa ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita hari ini, bahwa dalam kehidupan kita ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini orang-orang yang menerima kasih karunia, kita ini pribadi-pribadi yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang menerima kesempatan kedua. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mendapatkan kesempatan kedua. Dan tahukah saudara, kesempatan kedua untuk diselamatkan itu adalah keputusan saudara dan saya. Tuhan sudah membuka jalan dengan memberikan anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itu jalan keselamatan. Tetapi itu hanya berlaku buat mereka yang datang kepadanya. Sama ketika Musa di ayat 26 berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datang kepadaku. Itu kesempatan. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa kalau hari ini kita menerima keselamatan yang oleh anugerah Tuhan, itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya ada banyak dari kita mengalami kesempatan ini. Ada yang ketika ditegur Tuhan di rumah sakit, ada yang ketika ditegur Tuhan di dalam penjara, ada yang ketika ditegur Tuhan ketika bisnis usahanya bangkrut, ada yang ditegur Tuhan ketika rumah tangganya hancur berantakan. Tetapi ketika kita mau kembali kepada Tuhan, kita mendapatkan kesempatan itu. Sehingga pada akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita meresponi kesempatan kedua itu, kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita rindu hidup kita sungguh-sungguh, tidak lagi mau main-main saudaraku. Kenapa? Karena ini second change. Ini kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat saya. Siapa saya yang mempermainkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat saya? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua, kita adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kesempatan kedua untuk mengalami hidup, untuk mengalami pemulihan. Maka apa respon kita? Yang pertama, jelas harus bersyukur. Oh, ini sangat mutlak. Karena itu Alkitab jelas katakan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatunya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Kenapa sih kita bersyukur? Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Ada banyak orang-orang salah persepsi tentang bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau usaha saya digoncang? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau rumah tangga saya goncang? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau sampai hari ini sakit penyakit saya belum disembuhkan? Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Karena saya punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita bersyukur sekalipun keadaan tidak baik. Karena kita tahu apapun keadaan kita, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebagai orang-orang yang menerima kesempatan kedua, patutlah kita bersyukur.
Bukti engkau bersyukur apa? Engkau beribadah kepada Tuhan. Bukti kita bersyukur kita menerima kesempatan kedua. Kita beribadah gak dipaksa-paksa, gak ditarik-tarik. Daud bilang, aku bersuka cita ketika dikatakan orang datang ke rumah Tuhan. Jadi kita rindu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu sebagai bentuk Tuhan. Aku bersyukur karena aku menerima kesempatan kedua. Siapa aku? Bukan karena perbuatan baikku aku dilayakkan mendapatkan kesempatan kedua. Bukan karena amal ibadahku aku dilayakkan dan mendapat kesempatan kedua. No, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupku, aku diberikan kesempatan kedua untuk menerima keselamatan. Itu kesempatan. Jadi kita manusia yang olehnya Tuhan percayakan untuk kita mendapatkan kesempatan kedua ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan bahwa bersyukurlah. Ketik di kolom komentar, saya selalu harus bersyukur. Amin. Saya selalu harus bersyukur. Gak peduli apapun yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya tahu, saya bersyukur bukan karena keadaan baik. Saya bersyukur bukan karena orang baik kepada saya. Saya bersyukur karena Tuhan saya baik, memberikan saya kesempatan untuk diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua untuk mengalami hidup yang dipulihkan, maka yang kedua, gunakan setiap kesempatan yang ada untuk hidup memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudaraku, hidup kita adalah kesempatan. Ya, jadi ketika kita menyadari hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, karena kita tahu ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Kita orang-orang yang menerima kesempatan kedua ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayo pakai, gunakan setiap kesempatan yang ada untuk hidup memuliakan Tuhan. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 5, kita lihat Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Apa dikatakan di sana? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana saya hidup. Ya, perhatikan dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup. Perhatikan, lihat cara kita hidup. Jangan seperti bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi setiap waktu yang Tuhan berikan kesempatan dalam kehidupan kita, ketika kita sadar ini adalah kesempatan kedua saya berbakti, beribadah kepada Tuhan, saya diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan, maka hari ini saya memutuskan untuk hidup bijaksana, untuk hidup memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, pakai kesempatan itu. Karena bukan suatu kebetulan. Saudara ada di tempat usaha saat ini, saudara ada di tempat bekerja saat ini, saudara ada di rumah tangga saudara saat ini, saudara tinggal di RT RW saudara saat ini. Bukan suatu kebetulan. Dan pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kesempatan kedua yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama, karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua untuk mengalami hidup ini, maka yang pertama harus apa? Belajar banyak bersyukur. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Yang kedua, sebagai orang-orang yang sudah menerima kesempatan kedua, dan kita diselamatkan oleh kesempatan kedua ini, oleh anugerahnya, maka pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oh, sudah terlalu banyaklah saudara, sudah terlalu jauh, sudah terlalu hancur hidup kita kemarin-kemarin, dan Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah berikan kesempatan kedua, dan kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Karena itu pakai kesempatan ini untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang atau kapan kita kembali pulang ke rumah Bapa. Tapi setiap kali hari kita boleh hidup, itu adalah setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Dan hari ini adalah kesempatan baru. Kalau kemarin engkau gagal memuliakan Tuhan, mari muliakan Tuhan di sepanjang hari ini. Jangan lihat lagi ke belakang, saudara.
Setiap hari adalah hari baru yang Tuhan berikan kesempatan dalam hidup kita. Pakai kesempatan-kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengalami hidup dipulihkan. Maka yang pertama, belajar banyak bersyukur. Karena kita sudah mendapatkan kesempatan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah, tetapi karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita harus pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk terus hidup memuliakan nama Tuhan. Setiap hari adalah hari yang baru. Setiap hari adalah kesempatan yang baru. Setiap hari adalah kemurahan Tuhan untuk kita terus pakai memuliakan nama Tuhan. Kemarin gagal, hari ini kita melakukan memuliakan Tuhan. Mungkin hari ini kita gagal, besok kita hidup memuliakan nama Tuhan. Terus dan terus. Sehingga setiap hari, ketika kita menyadari setiap hari adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, maka setiap hari kita mau berjuang untuk terus hidup di jalan-jalan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua untuk mengalami hidup untuk dipulihkan, maka yang ketiga, yang terakhir, sadar dan berjaga-jaga. Saudara, setiap hari adalah peperangan. Betul, setiap hari adalah kemurahan Tuhan, setiap hari adalah kesempatan. Di poin yang kedua, setiap hari ada kesempatan yang Tuhan berikan. Pergunakan kesempatan itu. Tetapi di poin yang ketiga, setiap hari juga adalah peperangan. Karena itu kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, kita harus jangan sampai lengah. Karena ketika kita mendapatkan kesempatan kedua, iblis jealous. Iblis mau menarik kita kembali untuk kembali jatuh. Iblis mau mengingatkan masa lalu kita. Iblis mau mengintimidasi kita. Agar kita lemah, agar kita nggak kuat, akhirnya kita kembali ke jalan-jalan lama kita. Dan iblis punya antek-anteknya di dunia ini, saudara. Untuk apa? Untuk melemahkan iman kita. Untuk membuat kita down, untuk membuat kita lemah. Karena itu yang ketiga, karena kita tahu kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, mendapatkan kesempatan kedua, maka berjaga-jagalah, waspadalah, sadar. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 bilang apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis gak suka kita dipulihkan. Iblis gak suka kita mendapatkan kesempatan kedua untuk menerima keselamatan yang oleh anugerah Tuhan. Iblis gak suka, saudara. Karena itu dia mau kita ikut sama-sama dengan dia. Karena itu sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita menikmati karya keselamatan kita digagalkan hanya oleh karena iblis memakai antek-anteknya, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, membuat kita kepahitan. Stop, tinggalkan itu. Ingat, itu saya yang dulu. Tetapi hari ini saya sudah menerima keselamatan. Hari ini saya sudah dipulihkan. Hari ini saya sudah menerima kesempatan kedua. Saya nggak mau gagal lagi. Ketik di kolom komentar, saya tidak mau gagal lagi. Amin. Sama-sama bilang sama saya tidak mau gagal lagi. Ayo sama-sama kita berjuang di jalan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita mau, Tuhan berikan kita kekuatan. Karena kita nggak pernah berjuang sendiri. Roh Kudus memampukan setiap kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami sudah menerima kesempatan kedua. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena amal ibadah kami menerima kesempatan kedua untuk diselamatkan, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka kami mendapatkan kesempatan kedua ini. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini, setiap hari adalah kesempatan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Sehingga biarlah hari-hari hidup kami terus dipenuhi dengan rasa syukur. Hari-hari hidup kami dipenuhi dengan perbuatan baik. Hari-hari hidup kami dipenuhi dengan berjaga-jaga. Karena kami tahu iblis tidak suka kami diselamatkan. Iblis mau kami jatuh. Tetapi kami tidak mau gagal. Kami tahu tangan Tuhan memegang kami. Kami tahu kuasa Allah menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Kemarin kami boleh gagal. Tetapi hari ini adalah kesempatan kedua. Untuk kami memperbaiki kegagalan kemarin. Dan hari ini kami mau berjuang. Sebab kami tahu Engkau terlalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat.
Allah yang memberkati, Allah yang menopang, Allah yang meneguhkan iman kami, sehingga hari-hari hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa bersama-sama dengan umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mau menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat rumah tangga mereka. Kami satukan hati kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan setiap rumah tangga yang retak, dipulihkan. Hati setiap suami-suami, hati setiap istri-istri dijamah di dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun setiap pasangan suami istri ini berada ya Tuhan, mereka hidup dalam kemurahan Tuhan, mereka hidup dalam kasih setia Tuhan, dan mereka hidup dalam suasana sorga di tengah-tengah rumah tangga mereka. Hamba berdoa, pulihkan setiap hubungan suami dan istri yang sedang retak ya Allah. Kami percaya apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang dipegang Tuhan akan tetap ada dalam naungan dan dalam anugerah Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hari ini kami percaya, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami percaya ketika firman disampaikan, disembuhkan setiap kami. Dan kami percaya yang sakit pagi hari ini, dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hamba berdoa, bersatu hati, bersepakat di dalam nama Yesus. Kami sudah terima kuasa kesembuhan. Sebab Yesus kami, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa buat setiap pekerjaan, usaha, bisnis dari anak-anak Tuhan. Kalau hari-hari ini ada goncangan dalam setiap apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis mereka, Tuhan kami percaya hidup kami hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Kami dipegang Tuhan. Itu sebabnya goncangan apapun dalam bisnis, usaha, pekerjaan kami tidak bisa menggoncangkan kasih Allah dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah kami selalu berharap kepada Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga diberkatilah usaha kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah bisnis kami, diberkatilah studi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang tergoncang ekonomi mereka, keuangan mereka. Oleh karena satu dan lain hal maka mereka terikat utang piutang. Jika itu adalah doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Saudara ingat, engkau adalah anak Tuhan. Engkau hidup dipelihara oleh Tuhan. Jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, setiap mereka yang hari-hari ini terlilit utang piutang, mereka yang mengalami kesusahan ekonomi, kesusahan keuangan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan, dan janji Tuhan jelas bagi kami. Singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima terobosan finansial hari ini. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan ada bagi kami. Hamba berdoa hari ini juga buat setiap keluarga. Ada pasangan suami istri yang hari-hari ini terus berdoa agar dalam rumah tangga mereka Allah mengaruniakan keturunan-keturunan ilahi. Atau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka dalam rumah tangga mereka, anak-anak mereka, agar Tuhan menganugerahkan keturunan ilahi. Mari sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami satukan hati kami berdoa buat pasangan suami istri, ataupun ada mereka orang tua berdoa buat rumah tangga anak-anak mereka. Kami memohon belas kasihan Tuhan, karena kami percaya keturunan anak-anak adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, memberkati dan mengucapkan berkat buat pasangan suami istri, dibukakan kandungan istri-istri, diberkati buah kandungan mereka di dalam nama Yesus. Kesehatan reproduksi mereka diberkati oleh Tuhan. Anugerah Allah ada bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan.
Allah, Engkau memberkati setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung bersama-sama hamba berdoa. Baik mereka yang mengikuti live melalui TikTok, doa pagi, Facebook, ataupun Instagram. Kami satukan hati kami. Kami berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa bersama-sama. Tuhan, mereka adalah orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa menyerahkan masa muda mereka dalam tangan Tuhan. Hamba percaya orang-orang muda yang menyerahkan hari depan, masa mudanya dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberkati hari depan mereka. Hari depan mereka cerah, hari depan mereka diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mereka orang-orang muda hidup memuliakan nama Tuhan. Mereka sungguh akan melihat Tuhan mengangkat hidup mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus. Sehingga kami sungguh melihat ya Tuhan, bahwa campur tangan Tuhanlah yang memberkati masa depan mereka. Kalau ada orang-orang tua yang juga berdoa buat anak-anak mereka, kami juga satukan hati kami, menyerahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, sehingga tergenapi firman Tuhan, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, dan anak cucu orang benar akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap anak-anak kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat. Tuhan memberkati setiap orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa agar memohonkan belas kasihan Tuhan, agar mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka, tuntun mereka dalam jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan mereka terhilang dari jalan-Mu ya Allah. Bawa masa muda mereka untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi bagi mereka, sehingga dipertemukan orang-orang muda ini dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang mempertemukan kami, orang-orang muda yang hari ini berdoa dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan Yesus, dan juga mengasihi, menghargai hidup mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sudah menjalin hubungan dengan kekasih mereka, namun mereka masih memiliki keraguan, Tuhan, hari ini kami berdoa juga buat hubungan mereka. Kalau hubungan mereka Tuhan kehendaki, maka biarlah Tuhan tetap terus memegang hubungan mereka. Tapi jika Tuhan tidak menghendaki hubungan mereka untuk tetap terus ada, karena Tuhan melihat ada satu dan lain hal, hari ini kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Biarlah Allah sendiri yang memisahkan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Karena hamba rindu ya Tuhan, orang-orang muda hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Orang-orang muda dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, tidak terhalangi oleh apapun juga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari penuaian jiwa-jiwa. Karena itu kami memakai sosial media kami masing-masing ya Tuhan, untuk menaburkan kasih Allah, untuk memberitahukan Injil Kerajaan Sorga, dan untuk memberitakan keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Pakai kami untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Tuhan, pakai setiap kami di dalam nama Yesus, sehingga ada jiwa-jiwa diselamatkan melalui hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Tuhan ada. Sebab yang Engkau kehendaki bukanlah hukuman, bukanlah kematian orang fasik, tetapi pertobatan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Selamatkan ya Allah, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kota kami milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa mengucapkan berkat. Diberkatilah kota kami. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan, kota kami sejahtera, kota kami dijauhkan dari setiap niat rancangan orang jahat, daripada segala perbuatan atau tindakan kriminal dihalaukan atas kota kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kalau ada di antara kota-kota di mana kami tinggal juga ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme. Hari ini kami satukan hati kami berdoa buat oknum-oknum tersebut. Memohon belas kasihan Allah, menjamah hidup mereka, memulihkan hidup mereka. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, jamah hidup mereka ya Tuhan. Sehingga sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka demikian kami berdoa agar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus.
Dan mereka melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami Indonesia. Berkati ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Indonesia diberkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga para gubernur, bupati, wali kota atas bangsa kami. Dalam mereka memimpin para camat, lurah, RT, RW, dalam mereka memimpin bangsa kami. Tuhan tolong berikan mereka roh takut dan gentarakan Tuhan, sehingga ada keadilan di hati mereka, ada kejujuran di hidup mereka. Dan Tuhan sendiri yang memimpin mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Kami serahkan 2024 rencana pemilihan umum ke dalam tangan Tuhan. Allah memberkati sehingga semua berjalan dengan aman, damai, tertib, tenteram. Bahkan kami berdoa mereka yang bekerja, KPU, KPUD, Bawaslu daerah diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam melakukan segala sesuatu, terlebih roh takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini aman, Indonesia damai, Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di Indonesia. Tuhan juga memberkati negara, bangsa di mana mereka tinggal. Juga diberkati Tuhan, ekonominya, keamanannya diberkati Tuhan. Bahkan mereka anak-anak Tuhan di bangsa-bangsa boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami percaya sepanjang hari ini adalah kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam hidup kami, sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online Kamis 20 April 2023 selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pastikan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menerima kesempatan kedua. Gunakan itu untuk kembali datang dan menghormati, memuliakan nama Tuhan. Ya, by the way, saudara, sebagai informasi, besok hari Jumat saya tidak dapat menemani Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dalam doa pagi, tetapi saya membagikan renungan singkat saya dalam YouTube channel saya, Glenn Natuheru, dalam program Bible and Coffee, sehingga setiap hari kita tetap terus dapatkan perenungan-perenungan firman Tuhan yang memberkati ya. Tetapi saya izin karena saya tidak bisa menemani Bapak Ibu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dalam doa pagi live seperti biasa, karena ada tugas yang harus saya kerjakan di luar kota. Jadi hari Jumat saya izin, hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu, saudara ya. Wah, lama banget pendeta, tapi nanti kita ketemu lagi pastinya. Tetap terus dalam jalan-jalan Tuhan, tetap terus berdoa, tetap terus semangat, tetap terus memuliakan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.